Kembali bicara soal pertemuan Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep dengan pimpinan PKS di DPP PKS. Masih bersama kita, Ismail Bahtiar, politisi muda PKS, Mas Aryo Bimo, juru bicara PSI, dan juga pengamat politik BRIN, Bu Siti Zuhro. Mas Ismail, apakah betul ini soal mengusung Anies dan Sohibul ini agak deadlock sehingga susah dan diajaklah PSI. Tapi kan PSI juga gencar nih mendorong Kaisang. Kenapa nih? Kenapa mengundang PSI dari PKS ini? Pertama kan pilkada politik ini kan matematikanya jelas, Mas. Bahwa 18 kursi PKS ditambah 8 kursi PSI itu sudah cukup. Artinya apa? Ini adalah salah satu ruang opsi-opsi yang kemungkinan akan kita kolaborasikan. Tentu saja sama yang disampaikan oleh pengamat kita tadi bahwa Jakarta ini bukan satu-satunya opsi. Kalau kita lihat bagaimana survei Mas Kaisang di Jawa Tengah menempati urutan pertama, ya saya kira juga PKS melirik bahwa ini adalah potensi yang bisa dikolaborasikan. Bahwa satu hal antara PSI dan PKS hari ini semangatnya sama, spiritnya sama, sama-sama ingin berkolaborasi, membangun bangsa, tujuannya buat NKRI. Sehingga persepsi orang yang selalu menyampaikan bahwa sepertinya PSI dan PKS susah untuk bersama, hari ini menjadi jawaban bahwa ternyata PKS dan PSI insya Allah bersedia dan siap akan membangun kolaborasi bersama. Entah itu membangun koalisi di Jakarta aman ataupun di daerah lain sebagaimana daerah-daerah yang sudah terbangun sebelumnya. Insya Allah sebentar lagi di press conference akan disampaikan oleh pimpinan kami. Oke, atau selain pilkada juga dibahas ini jadi jalan bagi PKS untuk gabung ke Kim, Mas Ismail? Oh, saya kira kalau itu jauh lah. Tadi sedikit pun pembahasan soal itu nggak dibahas. Hari ini murni silaturahim, sedikit-sedikit menyentil soal berbagai daerah yang mungkin dikolaborasikan, termasuk beberapa daerah yang sudah dikolaborasikan. Jadi tadi saya sebut Banten, Lebak, dan beberapa daerah yang lainnya. Nah, kalau dari PSI gimana, Mas Aryo? Apakah soal mengajak PKS untuk gabung ke Kim ini juga akan dibicarakan? Karena tadi Mas Ismail meninggalkan ruang pertemuan nih. Apakah ini dipersiapkan juga dari Kaisang? Jadi yang penting bagi PSI adalah memastikan semua program kerja yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu nanti inline dengan kepala-kepala daerah yang akan dipilih pada November 2024 nanti. Nah, ini yang merupakan PR besar dan tidak bisa dilakukan dengan hanya sekedar menang kalah dalam pilkada, tapi komunikasi politik. Saya kira ini juga yang mendasari beberapa pimpinan partai politik pada akhir-akhir ini juga memperlihatkan cairnya hubungan itu ya. Artinya bukan berarti kita berharap tinggi untuk menjadi rekonsiliasi nasional atau sebagainya. Tapi boleh dong kalau kita bilang bahwa nanti kita ini fine tuning lah, kalau di radio itu ada fine tuning ya antara partai satu dengan yang lainnya untuk bisa gimana nih setelah pilkada ini mau apa? Itu yang dilakukan. Tapi tetap menawarkan Kaisang untuk maju di Pilgub, entah itu Jakarta atau justru Jawa Tengah. Jadi bukan istilahnya saya luruskan, mungkin bukan menawarkan, tapi kami membuka diri ya, terutama di daerah-daerah yang dimana kita memang punya kursi dan kita memang bisa berkolaborasi dengan partai lain. Artinya kalau misalnya di sini mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam tadi ya, apa pembicaraannya seperti apa, tapi yang jelas Mas Kaisang akan menawarkan posisi PSI di dalam pembangunan ke depan gitu ya, termasuk nanti salah satunya adalah bagaimana menempatkan calon kepala daerah yang memang mempunyai komitmen untuk bisa meneruskan. Jadi inti Kaisang datang ke PKS akan menjajaki koalisi dengan PKS? Di mana? Sorry? Inti dari Kaisang datang ke PKS ini akan membuka pintu koalisi bersama PKS? Mungkin saja apa yang dilakukan itu adalah pembuka. Nah, ini komunikasi politik ya. Saya sekali lagi Ibu Siti kan tadi masih tahan-tahan karena nunggu preskon juga ya. Seperti komunikasi politik biasa. Apakah ujungnya nanti adalah koalisi atau tidak ya, kita masih punya waktu. Oke. Bu Siti, ini kerjasama apa yang bisa timbul dari pertemuan sore hari ini Kaisang dan juga Presiden PKS? Karena sama-sama nih dua partai ini mengusung nama di partai sendiri untuk Pilgub Jakarta terutama, Bu Siti. Iya,
kita coba ini ya runut apa yang terjadi di menjelang Pilpres kan. Begitu ketua-ketua umum khususnya kalau PDIP diwakili oleh Mbak Puan ya, tapi atas nama ketua umum itu bertemu antar mereka gitu ya, ganti-ganti gitu, antar partai PDI Perjuangan dengan Golkar, lalu dengan Gerindra, lalu dengan Nasdem dan sebagainya. Itu sebenarnya intinya adalah menjajaki ada kesamaan, banyak kesamaan atau banyak perbedaannya. Lah, kalau banyak persamaannya mungkin go ahead gitu ya, bisa berkoalisi dan sama-sama munculnya politically symbiotic. Jadi saling menguntungkan secara politik, maka pastinya deal kan gitu. Nah, tapi kalau secara politik tidak saling menguntungkan di Jakarta untuk siapa, menguntungkan di Jawa Tengah untuk siapa, di Depok dan mungkin di Jawa Barat dan sebagainya. Jadi itu akan dipetakan. Nah, dalam PSI ini kan ketua umumnya gitu ya, ketemu dengan ketua umum PKS gitu ya. Lah tentu mereka tidak ada barrier karena akan menentukan, sama-sama punya otoritas untuk menentukan ke depan akan seperti apa. Jadi kalau saya memaknai ini baru di tahapan akan melakukan koalisi di beberapa daerah kalau ketemu gitu ya, kata kuncinya di masing-masing partai ini.